speaker tuh ya. Siapapun dia, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Jangan amin doang, ikut. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Teman-teman semua, ada banyak jalan menuju surga. Ada yang infaknya banyak, ada yang wakafnya banyak, ada yang ngajinya banyak. Nah, kita ini mungkin 8 jam sehari lebih, berarti 1/3 dari kehidupan kita itu berkaitannya dengan ilmu. Mungkin kita ngaji gak sebanyak anak-anak pondok. Mungkin kita belajar bahasa Arab gak sedalam teman-teman di pondok pesantren. Mungkin kita belajar agama gak selama kawan-kawan yang memang kuliahnya atau sekolahnya di bidang keagamaan. Mungkin kita nggak banyak menghabiskan waktu untuk menambah rakaat di malam hari karena ada tugas yang wajib kita kerjakan sebagai pelajar. Mungkin kita nggak sepanjang tarawihnya kawan-kawan yang hari ini memang tinggalnya di masjid, ngurusin masjid. Lalu gimana cara kita bisa masuk surga? Kalau ngaji kita nggak sebanyak mereka, kalau infak kita nggak sebanyak mereka, kalau wakaf kita nggak sebanyak mereka, bagaimana cara kita masuk surga? Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah itu adalah kabar bahagia buat kita yang hari ini berurusan dan berkaitan dengan ilmu. Bahwa para penuntut ilmu itu memiliki keistimewaan tersendiri. Dan ilmu yang dituntut itu, apapun dia, selama kita tuntut atas niat untuk belajar di jalan Allah, maka insya Allah membuat kita mudah nanti untuk meniti jalan menuju surga. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, kita belum masuk ke materinya, jadi supaya teman-teman paham dulu kenapa hadir di sini meskipun kita tidak paham. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam majelis ilmu itu ada malaikat yang turun dan kemudian mendoakan setiap doa kita hari ini. Yang punya hajat, yang punya pinta di dalam majelis ilmu ini, di majelis ilmu yang membahas tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, yang mengesahkan Allah, maka malaikat turun untuk mengaminkan doa-doa kita. Teman-teman, semua malaikat itu nggak turun dalam situasi-situasi apapun itu. Malaikat itu turun cuma kalau ada kebaikan-kebaikan, karena malaikat cuma suka yang baik-baik. Maka satu majelis ilmu itu dianggap sebagai forum oleh malaikat, forum yang penuh kebaikan, sehingga dia iri dan dia pengen melihat siapa aja yang ada di dalam majelis ilmu itu. Bahkan ada seseorang bertanya kepada seorang ulama tentang hadis ini, bagaimana kalau dia ada di majelis ilmu dengan bahkan niatnya itu nggak mau menuntut ilmu. Contoh, di masjid sedang ada kajian. Ada kajian, ada ustadz, ada jamaahnya. Ada abang-abang Gojek yang di masjid itu cuma numpang nyolokin HP-nya buat nunggu orderan. Kira-kira begitu ya. Ini lagi majelis kayak gini, tiba-tiba di pojok sana tuh ada yang ngecas gitu, nunggu orderan. Cuma gitu aja. Terus ditanya, kira-kira orang kayak gitu dapat nggak keberkahan dari majelis ini? Maka dijawab, dia juga termasuk dari orang-orang yang ada malaikat mendoakan. Saking berkahnya majelis ini. Kalau ditanya sama atau beda ya jangan dianggap sama. Orang yang betul-betul serius dengan cuma hadir. Tapi keberkahan itu insya Allah didapatkan oleh kawan-kawan semua yang hari ini berkaitan dengan majelis ilmu. Maka hari ini juga kita berdoa mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini menjadi jalan terkabulnya doa kita, pinta kita yang hari ini sedang berjuang untuk masuk perguruan tinggi. Mudah-mudahan Allah berikan perguruan tinggi yang terbaik di fakultas yang terbaik. Yang hari ini sedang berjuang untuk ujian-ujian lainnya ya, pembelajaran-pelajaran lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam setiap pinta, hajat dan doa kita. Allahumma amin. Allah sehatkan orang tua kita, Allah sehatkan saudara-saudara kita, keluarga kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Baik kawan-kawan semua, pertama saya harus klarifikasi karena saya ini agak kurang nyaman kalau dipanggil Ustadz. Saya merasa belum pantas untuk dipanggil sebagai Ustadz. Jadi lebih enak Mas saja. Ya masa Mbak gitu, kan nggak mungkin Mbak. Mas saja Mas. Saya tuh pengen memberikan satu frame berpikir dulu bahwa kita sering kali ngerasa gini ya. Kita di SMA negeri menuntut ilmu nggak mungkin bukan ilmu agama saja. Saya merasakan itu. Saya 2 tahun di SMA 17 Palembang.
Waktu itu masih ada kelas akselerasi. Dan setelahnya 2015 sampai masuk di Fakultas Kedokteran Gigi, lagi-lagi ini nggak berkaitan langsung dengan katakanlah jurusan-jurusan yang ada di UIN dan sebagainya. Saya di UGM, Fakultas Kedokteran Gigi. Tapi hari ini Jumat sampai Ahad rata-rata inilah agenda kami, yaitu sharing-sharing seputar Quran, seputar anak muda, terutama kalau hari ini di bulan Ramadan adalah seputar bulan Ramadan itu sendiri. Hari ini kita banyak ngerasa bahwa kayaknya kalau ada di forum keagamaan itu bukan tugasnya kita anak muda gitu. Kayaknya yang pantas ngomongin agama itu ya harusnya dia bergamis, ya harusnya dia bersorban. Kita sering berpikir bahwasanya yang harusnya hadir dan ngebahas, ngomongin nih soal-soal agama ini ya hanyalah kalau waktu-waktu tertentu di masjid dan sebagainya. Seolah-olah bahwa agama ini satu topik tersendiri yang terpisah dari bagian hidup kita. Padahal yang membutuhkan petunjuk soal agama itu bukan hanya mereka yang mau kuliah di jurusan keagamaan. Yang mau masuk surga itu bukan hanya mereka yang hari ini sekolah-sekolah di sekolah agama. Tapi semua kita sebagai umat manusia, kita menginginkan masuk surga, betul? Maka gimana caranya? Kata Allah di surah 2 ayat 38, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi siapapun yang mau masuk surga, Qul nahbitu minha jami'a, kami turunkan ini petunjuk. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk ini, faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang mengikuti petunjuk ini dia tidak akan merasa sedih dan dia tidak akan merasa khawatir. Tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa khawatir. Di mana itu kita dapatkan? Di surganya nanti. Maka kalau kita baca surah-surah itu di awal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Atau tadi dibacakan syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 itu fungsinya. Quran turun di bulan Ramadan itu, satu dia sebagai petunjuk, petunjuknya bahkan bukan hanya bagi orang-orang yang beriman, hudan linnas itu bagi semua manusia. Itulah kenapa setiap manusia kalau dia mencari petunjuk dalam Quran, dia akan ketemu. Meskipun saat itu dia tidak beriman. Maka ada banyak orang barat yang terinspirasi dengan Quran. Atau kalau kita lihat kisah-kisah ilmuwan muslim terinspirasi dengan Quran, itu karyanya luar biasa. Kita tahu misalnya yang menemukan pesawat siapa? Siapa yang menemukan pesawat? B.J. Habibie. Itu rumusnya, itu cracknya. Dia nemuin persamaannya. Sebelumnya siapa? Siapa? Siapa nemuin pesawat? Wright bersaudara, pernah dengar? Oh belum, oke, Wright bersaudara, lihat. Itu pelajaran yang hari ini kita dapatkan. Tapi sebenarnya sebelum itu ada ilmuwan muslim bernama Abbas bin Firnas yang terinspirasi ketika baca Quran, burung itu bisa terbang dengan mengepakkan sayapnya. Maka kemudian Abbas bin Firnas mencoba untuk membuat sayap dikepak-kepakkan, terbang dari gedung tinggi, kepak-kepakan, terbang dari gedung tinggi, kepak-kepakan. Itulah awal mula. Baru kemudian ditemukan, ada dikembangkan. Ilmu kedokteran, hari ini kita mengetahui kiblat kita Harvard, kiblat kita UK di sana. Tapi ternyata buku-buku atau salah satu buku tertua di kedokteran yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa, ada itu di perpustakaan Harvard sana. Itu adalah buku yang ditulis oleh ilmuwan muslim, namanya Ibnu Sina. Orang mengetahui Hippocrates dan sebagainya, tapi ilmuwan muslim punya buku yang hari ini diterjemahkan dan dipelajari oleh dunia kedokteran manapun. Beliau bernama Ibnu Sina. Hari ini kita main sosial media, kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita main YouTube. Dia punya algoritma, yang kita lihat itu yang nanti muncul terus. Kalau kita lihatnya game, itu munculnya game.
Kita lihat kucing, wah lucu nih kucing terus lama-lama Instagram jadi kandang kucing. Karena begitu memang algoritmanya, kita dikasih yang kita suka. Yang mana yang lama kita tonton itu hadir lagi. Jadi salah satu cara kalau mau ngecek nih kawan kita apa yang dia lihat, buka Instagramnya, lihat explore-nya. Kalau ada KFC di situ, paha dada, patut dicurigai. Algoritma itu ternyata diawali oleh persamaan atau rumus, bukan juga oleh para ilmuwan muslim. Nanti teman-teman cek, ada yang namanya Al-Jabbar, ada yang namanya Al-Khwarizmi. Kenapa mereka bisa kemudian menimbulkan karya-karya luar biasa itu sampai sekarang dipakai, bermanfaat? Karena terinspirasi dari Quran. Itulah benar janji Quran, hudan linnas. Yang kedua, Quran wa bayyinatin minal huda, petunjuk atau penjelasan dari petunjuk-petunjuk. Belum itu dibacakan terus sampai sekarang oleh para khatib, imam tarawih, dibahas dalam kajian-kajian, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kadang-kadang kita melupakan ruh dari ayat itu. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, kita akan bahas sedikit perkataannya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya itu dalam Al-Quran disebut harfun nida, huruf panggilan. Dalam Quran banyak Allah itu memanggil dan panggilannya itu berbeda-beda. Ada yang memanggil secara spesifik. Ya Maryam, siapa yang dipanggil? Ya Zakaria, siapa yang dipanggil? Ya Muhammad, siapa yang dipanggil? Itu spesifik. Memanggil spesifik satu orang. Ada yang dipanggil dalam Quran? Ada kalau namanya sama ya. Ada yang panggilannya untuk semua manusia. Ya ayyuhan nas, itu untuk semua manusia. Ada yang panggilannya menghinakan. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang ingkar, wahai orang-orang yang kafir. Itu menghinakan. Karena nanti setelahnya kita akan temukan ancaman, hukuman, keburukan-keburukan yang akan diterima karena kekafirannya itu. Nah sebaliknya, ada panggilan yang memuliakan, panggilan sayang, panggilan cinta, panggilan yang penuh dengan kasih dari Ar-Rahman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kalau orang tua kita misalnya memanggil kita dengan cinta, memanggil kita dengan sayang, kira-kira yang hadir setelahnya hukuman atau beban? Sama dua-duanya. Kalau kita dipanggil dengan cinta dan sayang oleh orang tua kita, akan dikasih hadiah atau hukuman? Hadiah ya. Kalau orang tua kita bilang, nak sayang sini dulu, kira-kira mau dikasih THR atau suruh bersihin kamar mandi? Oh, kayaknya kebanyakan disuruh bersihin ya. Nak sayang kamar mandi kotor, dikasihnya apa? THR gitu. Tapi kalau dipanggil, siapa namanya ya? Cah bagus. Cah bagus mau bagus ya panggilannya. Apa bahasa kalau di Jawanya? Apa? Le. Kalau dipanggilnya diteriakin, kalau dipanggilnya yang namanya misalnya bagus-bagus namanya Ahmad, tapi kalau lagi kesel dipanggilnya Mamat, sini Mamat. Kira-kira mau dikasih hukuman atau hadiah? Hukuman itu. Nah, maka ketika Allah panggil kita, ini kita supaya mudah saja ya mencernanya. Ya ayyuhalladzina amanu, itu tuh panggilan sayang, panggilan cinta. Maka ketika Allah panggil dengan itu, yang hadir setelahnya hadiah atau hukuman? Beban atau kenikmatan? Maka kutiba alaikumusiyam itu adalah perintah yang berupa hadiah. Dia bukan beban. Memang mungkin kita terasa berat, tapi kalau kita melihat ini sebagai beban ya, bukan melihat ini sebagai hadiah, maka kita akan melaksanakannya dengan terpaksa. Tapi kalau kita melihat ini, kita jawab dengan panggilan iman, bukan jawab dengan panggilan karena disuruh orang tua, bukan jawab dengan panggilan
Ada kalau dulu anak-anak nih, ada anak-anak di depan ini, saya nggak tahu kenapa ada anak-anak di sini. Kalau kita zaman anak-anak dulu pernah nggak suruh ikut tarawih, dengerin ceramahnya, terus minta tanda tangan imam? Ada nggak yang ngerasa itu sebagai hal yang happy? Atau kayak harus tarawih lagi, minta tanda tangan lagi? Program kan? Kenapa? Karena mungkin saat itu kita nggak jawab dengan panggilan iman, namanya anak-anak. Kita jawab itu dengan panggilan program. Ini karena guru kita nih, supaya kita nggak dihukum, supaya kita dapat, kalau orang tua dulu bilang, kalau saya dulu diajarin puasanya ya ini dari awalnya sehari kalau nggak ada yang batal 1.000 ya, jadi nanti terakhir dapat THR 30.000. Tahun berikutnya nego naik lagi, masa 1.000 mintalah 5.000 per hari, dapat THR 150 gitu. Panggilannya waktu itu masih panggilan hadiah dari orang tua. Jadi kadang-kadang ngerasa kayak beban. Tapi kita makin dewasa ini harus sadar bahwa panggilan itu adalah panggilan iman, bukan panggilan THR, bukan panggilan tanda tangan imam. Maka kutiba alaikumusiyam itu adalah hadiah. Kenapa ini hadiah? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini menjadi hadiah karena ujungnya menjadi satu hal yang kalau kita sampai ke situ, maka Allah akan berikan surga. Yang kalau kita sampai ke situ, inilah predikat termulia manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, bukan yang mobilnya Lamborghini, bukan yang rumahnya seluas sekolah ini. Bayangin rumah seluas sekolah ini ya. Itu kan dari dapur sampai ke gerbang naik Gojek kayaknya. Sen Gojek mau kemana? Ke gerbang depan. Kalau kita alhamdulillah rumahnya strategis kemana-mana dekat. Dari kamar ke kamar mandi dekat, dari kamar mandi ke dapur dekat, satu langkah. Bahkan kadang-kadang kita tidur sebelah motor, dekat sekali. Itu strategis kira-kira rumahnya. La'allakum tattaqun itu predikat yang tertinggi di hadapan Allah, bukan dengan harta, bukan dengan popularitas. Followers tuh gak ada apa-apanya, subscriber gak ada apa-apanya. Karena yang paling mulia di sisi Allah itu kalau kita sampai predikat yang disebut dengan takwa. Dan ini takwa ini, kalau sekarang kita anak-anak muda ngerasa apa? Kalau mencapai kesuksesan dunia harus punya privilege. Pernah dengar itu? Oh enak kamu ada orang dalam, enak kamu lahir dari keluarga yang begini. Ada privilege yang itu memang menjadi salah satu faktor adanya kesuksesan dunia ini. Tapi takwa gak mandang privilege, tak pandang warna kulit, tak pandang latar belakang, tak pandang daerah, dari keluarga seperti apa, tidak ada privilege, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menggapai predikat takwa itu. Ini adalah cita-cita tertinggi kita untuk punya takwa itu. Maka bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, Syahrul Quran ini, bulan Ramadan ini, bulan Quran ini adalah hadiah, karena dengan itu kita sekarang bisa menuju pada hal yang kita inginkan, itu yaitu takwa. Pertanyaan berikutnya adalah, apa itu takwa? Nah ini khusus dulu untuk anak-anak yang cowok, karena yang cowok tiap minggu itu pasti mendengar pesan dari khotib. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu yang khotib sampaikan, tapi yang kedengaran di telinga kita yang cowok-cowok ini, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Emang kacau. Rasa-rasanya Jumat itu bukan waktu khutbah itu, itulah doa yang dibaca kayaknya ya. Khotib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap itu. Duduk dengan saat nyaman, menundukkan pandangan, pilih tempat paling dingin. Kalau ada senderan sambil nyender, mulailah ritual itu ya. Nanti doanya bukan alhamdulillahillazi ahyana, barakallahu li walakum fil qur'as, langsung. Itu yang membangunkan itu. Atau aku lu qauli hadza, udah selesai.
Oke, yang ikhwan, yang cowok, apa itu takwa? Tiap pekan kita disampaikan tentang takwa. Apa itu takwa? Ikhwan kok noleh ke belakang? Antum ikhwan bukan? Nah, ini baru nunduk semuanya kan. Bismikau rumahnya. Apa itu takwa? Kita sering dengar takwa. Yang cewek gak apa-apa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Betul? Pertanyaannya sekarang sederhana. Menjauhi semua perintahnya, melakukan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, robot bisa nggak? Melakukan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, robot bisa nggak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Bisa nggak? Robot sholat bisa nggak? Bisa. Di program sholat robot bisa. Robot suruh puasa bisa nggak? Bukan bisa lagi, dia udah khatam dia. Nggak makan, nggak minum, semprot oli aja. Robot kalau kita program misalnya robotnya cowok, nanti kalau ada cewek jangan disentuh ya, kayak gini aja. Bisa nggak robot? Bisa. Robot nanti kalau kau udah diajak berzina tolak ya. Bisa nggak? Bisa, lebih hebat dari kita malah. Robot kalau kamu diajak pacaran jangan terima ya, itu mendekati zina. Bisa nggak robot? Bisa. Eman. Kok ada eman? Tapi apakah robot disebut adalah robot yang bertakwa? Kenapa? Nah itu. Kenapa? Kan dia bisa melakukan semua perintahnya, dia bisa menjauhkan semua larangannya. Tapi apakah dia bisa mencapai predikat takwa? Loh, apa yang membedakan? Apa ini tuh? Nggak apa, jawab aja. Ini panitia ya, pasukan hitam-hitamnya. Apa yang membedakan? Hati kita, ruh kita. Maka sekarang kita lihat, kita ini di bulan Ramadan ini sebagai robot atau sebagai hamba Allah? Kalau sebagai robot berarti ya kita sholat saja, tarawih kita tahunya 23, 11 pokoknya sholat. Nanti selesai sholat minta tanda ke tangan imam dulu kayak kita anak kecil. Puasa ya sudah, pokoknya tahan lapar, tahan minum. Tapi setelah Ramadan kembali ke titik nol. Sama lagi, lisannya sama lagi, perbuatannya sama lagi, sholatnya bolong lagi, Qur'annya tinggal lagi, sholat malamnya lepas lagi, duhanya nggak ada lagi. Karena bisa jadi Ramadannya itu program, kayak robot di program. Masukkan kode Ramadan, tarawih masukkan kode, subuhan masukkan kode. Lepas Ramadan baterai habis. Kenapa? Karena ruhnya, hatinya. Jadi sebenarnya apa itu takwa? Betul, takwa itu menjalankan semua perintah Allah. Betul, takwa itu menjauhi semua larangan Allah. Tapi kenapa dia menjalankan perintah Allah? Dia paham. Kenapa dia menjauhi larangan Allah? Itu dia paham. Itu yang membedakan. Kenapa dia sholat? Oh, aku sholat. Ini salah satu hikmahnya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh, aku berpuasa. Kenapa? Untuk pekat terhadap sosial. Dia mengetahui ruh dari syariat yang Allah turunkan. Itu yang membedakan nanti kita menjadi robot atau hamba Allah. Maka kemudian takwa itu, ada yang bertanya kepada Sayyidina Umar, apa itu takwa? Lalu dijawab, takwa itu pernah nggak kamu jalan di jalan yang penuh dengan duri? Iya, kan bukan kepada Anda ini pertanyaannya. Ini ceritanya. Iya, ini cerita. Nggak apa-apa, saya suka semangatnya ini. Interaktif memang ini ya. Tadi yang ditanya nggak jawab, kira nggak ditanya jawab. Nggak apa-apa, bagus. Jadi ditanya kan, kamu pernah nggak lewati jalan yang penuh dengan duri? Oh iya pernah, gitu. Kalau kita memang belum karena udah di aspal. Oh iya pernah. Apa yang kau lakukan? Maka dia menjawab, oh saya pasti akan memilih jalan supaya tidak terkena duri itu. Saya pasti akan hati-hati supaya tidak terkena duri yang menyakitkan itu.
Maka kemudian dijawab, hadzat taqwa. Nah, itulah takwa. Itulah takwa. Takwa itu bagaikan ketika kita jalan di jalan yang penuh dengan duri, kita memilih untuk berhati-hati supaya tidak kena duri itu. Itulah takwa. Takwa itu membuat kita mengambil setiap keputusan dalam hidup ini dengan hati-hati, karena takut berdosa kepada Allah, karena takut maksiat kepada Allah. Takwa itu adalah tameng kita. Maka nanti berbeda pelajar yang ada takwa di dalam hatinya dengan yang tidak ada. Dia akan mempertimbangkan kalau ada ajakan untuk, bro, ini ada kunci jawaban. Nah, itu takwa mulai bermain. Aduh, ambil nggak ya ini? Kalau ambil, ini curang. Kalau nggak ngambil, nggak lulus. Adalah ambil sambil istighfar. Astagfirullah. 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 Kalau ada godaan hari itu, ingatlah hari ini. Ingatlah takwa. Sungguh kertas contekan itu bagaikan duri di tengah jalan. Atau nanti kalau ada ini cowok-cowoknya yang tampan, yang ganteng, ada DM dari adik kelasnya, good looking adik kelasnya, dari dulu udah melirik-lirik, assalamualaikum kak, saya mau tanya tentang tugas. Nah, ini juga takwa itu bermain. Kalau dijawab nanti ini bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau nggak dijawab, eman-eman. Atau yang ceweknya kebalikannya gitu. Ada cowok tampan atletis. Kalau di sini mungkin anggota KKO. Saya dikasih tahu ada kelas khusus olahraga, katanya kelasnya para atlet, ikut kejuaraan. Nanti tiba-tiba datang, halo dek. Mungkin dia saat itu sudah berseragam, menyapa kembali. Mungkin saat itu hati kita meleleh, rasanya kita melting ya. Tapi ingatlah ada takwa. Maka jawab aja, jangan teruskan pesan ini. Saya forward ke ayah saya, kalau berani datang bawa martabak. Kisah itu sekarang ya, rasanya rasanya aneh ya, rasanya nggak lumrah gitu. Tapi ini terjadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam muda. Jadi kita akan ceritakan dulu ini dikit ya, karena ini jadi materi yang menurut saya penting banget untuk kita tahu kisah ini. Di dalam surah Yusuf itu ada kisah di mana ketika Nabi Yusuf muda, dia digoda oleh perempuan yang itu merupakan majikannya. Hari ini kita ngerasa kalau cowok digoda perempuan, udah pasti itu namanya anak muda, ya udahlah gitu. Namanya anak muda, apalagi cowok, bukan dia yang ngejar tapi dia dikejar, masa sih nggak mau gitu. Itu kan aneh. Tapi ternyata itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika muda dulu. Bahwa ternyata nggak setiap anak muda itu harus ngelewatin waktunya dengan hal-hal yang mendekatkan diri dengan yang tidak baik. Ada Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian saat itu saking tampannya Nabi Yusuf, itu perempuan-perempuan dari kalangan kerajaan ketika melihat Nabi Yusuf diceritakan mengiris tangannya dengan pisau dan tidak sadar itu. Bahkan kata-kata yang dipilih dalam Quran dalam melambangkan mengiris tangan itu mengiris tangan dengan perlahan. Jadi kalau kita baca ayatnya itu kan dia mengiris tangan dengan pisau. Nah, kalau kita baca lebih dalam lagi, kata-kata yang dipakai itu adalah dia mengiris secara perlahan. Jadi kebayangin ngelihat orang saking tampannya, siapa sih yang paling tampan sekarang kalau kita bayangin siapa? Canyol, siapa? Siwon, siapa? Siapa? Pak Min, sop ayam itu. Siapa lah ya? Anggota-anggota NCT Dream dan sebagainya itu. BTS dan kawan-kawan. Mungkin kita ngebayangin itu yang paling tampan. Kalau kita ada di depannya tuh kayak kita nggak tahu mau ngapain. Dulu jauh lebih tampan. Kalau coba sekarang kita ngelihat Siwon deh, ngelihat anggota NCT, ada nggak yang sampai kita motong tangan nggak kerasa? Sampai kita disikut orang juga masih kerasa itu lagi nonton konsernya. Nggak setampan itu gitu loh. Santai aja melihat mereka itu. Dulu Nabi Yusuf itu orang saking tampannya itu
Sampai dia motong tangan pakai pisau secara perlahan, nggak sadar itu. Tiba-tiba lah putus. Aneh. Nah, saking tampannya beliau ketika masih muda itu, dijelaskan dengan kata fataha, maka itu kemudian masih muda. Digoda oleh majikannya yang perempuan, nanti baca di surah Yusuf ya lengkapnya. Sampai-sampai kemudian perempuannya ini, majikannya ini, itu telah berkehendak kepadanya, bahkan pintu-pintunya telah dikunci. Ini Nabi Yusuf yang digoda, yang kunci pintunya ini perempuan ini, mengunci pintu-pintu itu. Dan sedikit lagi itu bahasanya itu ya, ini perempuan itu mengatakan ini udah nggak ada yang tahu, ini cuma antara kita aja gitu. Kira-kira kalau di posisi itu apa yang dilakukan? Yang cowok-cowok pasti berlari ke pintu itu, bukan mau kabur, ngecek nih beneran kekunci nggak ya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mampu mengatakan atas izin Allah, nanti diikuti ya. Qala. Kurang apa? Qala. Ma'azallah. Ma'azallah. Di tengah situasi itu kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Dan berlari dia menuju ke pintu untuk keluar. Bukan untuk ngecek, tapi untuk keluar. Kemudian di sana ada suami dari majikannya itu. Kemudian ngadulah, difitnahlah Nabi Yusuf itu, ya. Dikatakan, oh ini aku hendak menerima perbuatan yang tidak menyenangkan, maka berikan hukuman yang berat atau bahkan hukum mati aja Yusuf ini. Itu kata ceweknya. Inilah dia yang menggoda, dia yang memfitnah ini. Habis itu diceklah. Kalau baju Nabi Yusuf itu robeknya dari belakang, maka yang benar adalah Nabi Yusuf. Tapi ketika bajunya robek dari depan, maka Nabi Yusuf telah bersalah. Dan terlihat bahwa saat Nabi Yusuf itu hendak beralih menuju pintu, ditariklah bajunya, robeklah baju Nabi Yusuf itu dari belakang, sehingga ketahuan bahwa yang salah bukanlah Nabi Yusuf alaihissalam, melainkan adalah majikan yang menggoda dirinya. Nah ini, maka inilah kalimatnya yang nanti kalau teman-teman semua dapat godaan, yang ikhwan digoda oleh ukhti-ukhti, yang ukhti-ukhti digoda oleh aki-aki buaya, maka hafalkan mantranya itu. Qala ma'azallah. Jadi gampang, kalau nanti ada halo dek, langsung tulis qala ma'azallah. Titik 3 pencet, blok. Nanti baru hari kemudian berpikir, nyesel nggak aku ngeblok abang ini ya. Kita lanjutkan ceritanya. Tadi sampai kemana? La'allakum tattaqun. Baru satu ayat ini. La'allakum tattaqun. Takwa itu jadi membuat kita mempertimbangkan setiap keputusan hidup kita, kecil dan besar, itu apakah ini Allah ridho atau tidak. Karena begitu khawatirnya akan terjerumus di dalam duri-duri yang merupakan dosa-dosa yang menyakiti kita. Dosa itu layaknya duri yang kalau terkena di kaki kita terasa sakit. Maka dosa itu adalah hal-hal yang menyakiti diri kita sendiri sebenarnya. Nah, lanjut 184 saya bahas di awalnya aja. Allah katakan di sana ayyamam ma'dudat, ya kan? Ayyamam ma'dudat. Kira-kira apa arti ayyamam ma'dudat? Ada yang bawa Quran di situ? Apa artinya? Ada terjemahan di situ? Atau yang di HP-nya ada Quran digital? Apa artinya? Ayyamam ma'dudat. Apa? Hari-hari yang yaitu beberapa hari tertentu. Di terjemahan lainnya nanti ada yang mengatakan hari-hari yang berbilang. Tapi ma'dudat itu kalau kita lihat dari akar katanya, dia dipakai di ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, artinya terbatas. Apa? Terbatas. Ayyam ma'dudat yaitu beberapa hari tertentu, atau kemudian hari-hari yang terbatas. Karena Ramadan itu hanya 29, karena Ramadan itu hanya 30 hari, maka itu hari-hari yang terbatas. Gimana sebenarnya suasana 184 ini? Ketika kita baca ayat ini, suasana apa sebenarnya yang ingin dibangun di ayat itu? Sekarang kita kasih analogi sederhana. Katakanlah sekarang ingin menuju Lebaran,
kita punya satu baju yang kita pengen betul. Baju itu kita pengen betul karena bagus, warnanya sesuai, modelnya pas, kita pengen banget baju ini. Tapi saat itu kita lihat, wah kayaknya ini terlalu mahal nih, budgetnya nggak cukup. Tiba-tiba pagi ini kita dapat info, toko baju yang menjual baju itu diskon 90%. Oh, langsung matanya dolar semua. Diskon 90%. Waktunya terbatas, cuma sampai jam 1 siang nanti. Stoknya juga terbatas. Kebayang gak? Kita pengen sesuatu tuh lagi diskon, tapi terbatas waktunya, cuma sampai jam 1 siang ini. Dan stoknya juga gak banyak. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Bersegera, kita mengejar, kita berlari. Kalau hari ini sekolah, mungkin kita akan bilang, mohon maaf Bapak Ibu, saya sakit, saya nggak enak perut. Tiba-tiba di mall dia ngambil baju. Kita akan mengejar itu, kita akan berlari menuju ke sana. Kita tidak ingin kehabisan. Kalaupun ngantri, kita akan rela ngantri. Kalaupun jauh, kita akan rela menempuh jarak itu demi barang yang kita inginkan itu. Betul nggak? Tidak. Betul nggak? Betul. Itulah yang terjadi ketika kita sebagai manusia ini. Ketika kita ingin sesuatu, waktunya terbatas, kita akan bersegera menuju itu. Maka ini juga yang dibangun suasana di ayat 184. Allah katakan, ayyaman ma'dudat. Hei, tadi ada perintah berpuasa, engkau akan dapatkan takwa, tapi ingat ya, gak banyak waktunya. Tapi ingat ya, gak banyak kesempatannya. Tapi ingat ya, waktunya terbatas. 29 hari saja, 30 hari saja. Ini tidak banyak waktunya. Mungkin kita akan merasa awalnya terasa begitu banyak, tapi ujung-ujungnya sampai kita di 10 hari terakhir ini, semua orang mengatakan gak kerasa ya, tinggal 7 hari lagi, gak kerasa tinggal sekian hari lagi. Kita lupa bagaimana terseok-seoknya kita di depan. Kita tunda-tunda rasa-rasanya kita, oh masih ada waktu untuk mengaji, masih ada waktu untuk tarawih, masih ada waktu untuk bersedekah. Tapi ternyata lewat 20 hari baru kita sadar, oh aku masih sedikit sekali mengaji, aku masih sedikit sekali bersedekah. Ingat, waktunya terbatas. Ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu saja, waktunya tidak banyak. Maka sebagaimana kita akan berlari mengejar baju yang kita inginkan itu, sebagaimana kita akan berlari menuju barang-barang yang kita inginkan itu, maka mari kita berlari menuju kebaikan-kebaikan dalam Ramadan ini, sebagaimana kita menyadari waktunya begitu terbatas. Ayyaman ma'dudat. Maka sekarang kita masuk di 10 hari yang terakhir. Kalau ayyama ma'dudat itu di awal-awal masih belum kita rasakan, maka kita rasakan hari ini. Ini hari ke-23, tersisa mungkin hanya 7 hari lagi, hanya 7 malam saja, bahkan mungkin kurang dari itu. Kalaulah bukan di 10 hari terakhir ini, mau kapan lagi? Kata guru saya, kalaulah di bulan Quran kita nggak dekat sama Quran, maka di bulan apa lagi? Kalau di malam yang Allah berikan lebih baik dari 1000 bulan saja kita menyia-nyiakannya, maka butuh malam yang seperti apa lagi? Maka kita coba lihat di 10 hari terakhir ini bagaimana kemuliaannya itu di surah Al-Qadar. Ayat 185 lagi tadi tentang Quran sudah kita bahas di awal. Kita masuk ke surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah Qadar itu kawan-kawan semua adalah surat yang dari nama suratnya sampai keseluruhan isinya dari ayat 1 sampai 5 itu membahas satu hal yang sama, yaitu Lailatul Qadar. Gak semua surat seperti itu. Gak semua surat dengan nama yang sama atau dengan nama yang berbeda ya. Gak semua surat itu punya nama yang membahas isi satu saja di dalam suratnya, dan gak semua surat itu membahas satu hal yang sama dalam satu surat itu. Al-Baqarah itu bahasnya macam-macam, Ali Imran bahasnya macam-macam, An-Nisa macam-macam, An-Naba juga ada yang dibahas. Tapi Al-Qadar ini salah satu surat yang dari ayat 1 sampai ayat 5-nya membahas satu hal yang sama. Ini saja kata para ulama menandakan pentingnya topik ini, sehingga dibuat dalam satu surah khusus
dia tidak ditaruh di surah-surah lainnya, ditaruh dalam satu surah khusus dengan nama surah Al-Qadar itu sendiri. Dan kemudian ayat 1 sampai ayat terakhirnya bicara hanya tentang malam Qadar itu. Jadi Allah ingin kita memperhatikan soal malam ini. Maka Allah memulai inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya? Sungguh kami telah menurunkan. Apa yang diturunkan? Apa yang diturunkan? Inna anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Qadar. Ini menjadi alasan kenapa malam ini mulia. Jadi Allah memulai itu dengan alasan kenapa malam ini mulia, sebab Quran turun di situ. Semua yang berkaitan dengan Quran pasti akan mulia dan dimuliakan. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan sebab unzila fihi Quran, sebab turunnya Al-Quran. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW bersebab mukjizatnya adalah Al-Quran. Bahkan kita disebutkan sebagai kuntum khaira ummat ukhrijat linnas, sebab kita memiliki petunjuk yaitu Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang menyampaikan Al-Quran, yaitu Jibril alaihi salam. Semua yang berkaitan dengan Quran pasti mulia dan dimuliakan. Teman-teman punya beduk di sini? Atau pernah lihat beduk? Dari apa beduk itu terbuat? Dari kulit. Kulit terkait dengan kayu, dipukul kulit itu. Kulit ketemu kayu, dipukul kulitnya. Kulit ketemu kayu, didudukin. Tapi kulit dituliskan ayat Quran di situ. Berani dipukul? Berani didudukin? Berani dibakar? Kulitnya sama, terikat dengan Quran, mulia kulit itu. Kertas kita gunting, robek, kita bakar, kebakar. Tuliskan Al-Quran, tidak berani orang buang. Tuliskan Al-Quran, tidak berani disakiti. Padahal kertas sebelumnya itu bisa digunting-gunting. Bahkan benda mati saja terikat dengan Quran, mulia dan dimuliakan. Maka malam ini mulia sebab dia terkait dengan Quran. Menariknya adalah Allah nggak menyampaikan kata Quran di ayat yang pertama itu. Kita berpikir sedikit. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ada nggak Qurannya? Ada kata Quran di situ? Kenapa nggak inna anzalnal Quran fi lailatul qadar? Nah, ini di antara pembahasan para ulama adalah menandakan betapa sebenarnya malam ini saking kuatnya ikatannya dengan Quran, tanpa disebutkan harusnya orang-orang udah tahu bahwasannya yang membuat malam ini mulia, yang diturunkan di malam itu adalah Al-Quran. Jadi saking dekatnya sesuatu dengan satu hal yang lain, sampai kalau tidak disebutkan orang itu harusnya udah tahu. Jadi saking kuatnya ikatan malam ini dengan Quran. Ayat berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa artinya itu? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah kamu tahu apa malam Lailatul Qadar itu atau malam Qadar itu? Ini Allah memberikan pertanyaan yang membuat kita harus memperhatikan jawabannya. Bisa nggak kira-kira Allah jelasin langsung malam Qadar itu apa? Bisa, tapi Allah memilih untuk memberikan ayat ini yang artinya wama adroka itu, kalau ada ayat-ayat yang pakai wama adroka, maka yang datang setelahnya adalah satu hal yang begitu penting untuk diperhatikan. Sebagaimana ketika Allah memulai ayat dengan inna, atau sebagaimana ketika Allah berkisah menggunakan iz awal fityatu itu kalau kita baca artinya apabila, padahal kalau lebih dalam lagi itu adalah salah satu cara Allah ingin berkisah atau Allah ingin menceritakan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Wama adroka itu juga menjadi bagian dari itu. Kalau ada wama adroka berarti itu adalah attention please, ayo perhatikan. Sama kayak teman-teman tadi misalnya ditanya apa itu takwa, itu pertanyaan yang sebenarnya pengen membuat kita jadi lebih fokus untuk menyimak jawabannya. Kalau ada guru mengajar di depan memberikan pertanyaan terlebih dahulu, itu sebagai bentuk supaya nanti jawabannya itu diperhatikan oleh murid-muridnya. Itu ada di teknik public speaking, ada di teknik pengajaran. Pertanyaan yang membuat orang akan fokus pada jawabannya. Wama adraka ma lailatul qadar itu ibaratnya kita sedang membahas tentang Lailatul Qadar dan tiba-tiba ditanya, kamu tahu nggak malam Lailatul Qadar itu apa sih? Dan kita tentu menjawab, kita butuh informasi itu.
kita nggak tahu apa malam Lailatul Qadar itu. Maka kita lihat ayat berikutnya, itulah jawaban Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa artinya? Malam Qadar itu, kita hari ini sering mendengar malam Qadar sebagai malam 1000 bulan. Kita sering mendengar kalau beribadah di malam ini sama dengan beribadah 30.000 malam atau sama dengan beribadah 83 tahun. Padahal ayatnya mengatakan khairum. Khair itu artinya lebih baik. Jadi ini bukan malam 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 30.000 malam, tapi lebih baik daripada 30.000 malam. Lebih baik daripada 83 tahun. Teman-teman semua, umur kita sebagai umat Nabi Muhammad ini tidak panjang. 63 tahun standarnya, kalau lebih dari itu sudah bonus. Betul? Lalu gimana caranya kita menandingi umat-umat sebelumnya yang umurnya jauh lebih panjang? Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Bagaimana kita bisa menandingi orang-orang solih yang beribadah beratus-ratus tahun menyembah Allah? Nah, salah satu jawabannya itu adalah adanya malam Qadar ini, yang kebaikannya itu kalau kita dapat malam itu lebih dari 1000 bulan. Kenapa 1000? Dalam pembahasan tadabbur ayat ini, 1000 itu saat itu di zaman orang-orang belum pandai hitung-menghitung. 1000 itu tuh adalah nominal yang paling tinggi yang bisa dibayangkan, gitu kira-kira. Sekarang kita mengenal 1 triliun, sekian ratus triliun misalnya. Saat itu 1000 adalah nominal yang dianggap paling tinggi. Jadi kalau dikatakan 1000 itu udah banyak banget. Kebayang ya? Nah, Allah turunkan ayat ini mengambil kalimat itu khairum bin alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu sebenarnya ingin mengatakan bahwasanya kebaikan di malam itu lebih baik daripada apa yang bisa kamu bayangkan. Kau bisa bayangkan 1000 itu yang maksimal kau bisa bayangkan, maka malam ini lebih baik dari maksimal yang kita bayangkan itu. Jadi hitung-hitungannya itu bukan lagi 30.000 malam, bukan lagi 83 tahun, tapi lebih dari itu. Ya tak teringat. Maka tugas kita bukan menghitung-hitung. Kalau aku sedekah 1000 kali 30.000 bulan kali pahala sedekah, kayaknya aku udah investasi 70 triliun nih, sudah cukuplah, sudah 1000 saja di satu malam ini. Tugas kita bukan menghitung-hitung, melainkan memaksimalkan setiap kesempatannya. Karena ini bahkan jauh di atas hitungan kita. Qadar itu teman-teman semua ada beberapa maknanya. Kita akan masuk ke ayat keempat, dikit lagi. Qadar itu bisa berarti mulia. Qadar juga bisa berarti sempit. Kita lihat di surah Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika qadara alaihi rizqahu, Allah menyempitkan rezekinya, maka dia mengatakan Allah sedang menghinakanku. Itu surah Al-Fajr ayat 16. Kita nggak bahas itu, kita bahas kata qadarnya. Qadar di situ bermakna sempit. Lalu apa hubungannya qadar itu dengan malam Lailatul Qadar ini? Nah, salah satu arti qadar itu adalah sempit. Kenapa diartikan sebagai malam yang sempit? Sebab ayat keempat memberikan jawabannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Karena di malam ini malaikat-malaikat itu turun ke bumi. Para malaikat turun ke bumi. Saking banyaknya malaikat yang turun, sampai kemudian dunia ini rasa-rasanya kalau kita bisa merasakan malaikat itu, kalau kita bisa melihat malaikat itu, maka kita akan merasakan begitu sempit dan sesaknya dunia ini. Nah, yang menarik di ayat keempat adalah, ini kita agak lebih dalam dikit ya. Tanazzalul malaikatu warruhu. Apa arti warruhu di situ coba? Para malaikat dan warruhu. Apa warruhu di situ? Dan siapa? Jibril. Pertanyaannya, Jibril itu malaikat atau bukan? Jibril itu malaikat bukan?
Lah, kenapa disebutkan tanazzalul malaikatu waruhu? Kenapa dipisahkan? Harusnya kalau sudah tanazzalul malaika, Jibril sudah masuk dalam situ, tapi kenapa dipisahkan? Sebab ada kemuliaan. Jibril alaihissalam itu sebagai malaikat, setelah menyampaikan wahyu terakhir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai sebenarnya tugasnya. Maka dia nggak turun ke bumi ini kecuali ada satu hal yang penting, dan salah satu hal yang paling penting itu adalah ketika Lailatul Qadar itu hadir. Maka seolah-olah Allah ingin memberikan penekanan bahwa di malam ini atas perintah Allah turun para malaikat, dan sampai-sampai Jibril turun loh. Jibril itu nggak turun kalau nggak ada hal-hal yang penting, tapi malam ini Jibril sampai turun untuk melihat hamba-hambanya yang beribadah, untuk melihat hamba Allah yang beribadah, untuk melihat umat Nabi Muhammad yang beribadah, untuk melihat orang-orang yang melewati Lailatul Qadar ini. Dan terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ada ahli bahasa yang kemudian membahas, harusnya dari segi tata bahasa, ayat ini tuh bukan salamun hiya, tapi hiya salamun. Hiya dulu baru salamun, begitu harusnya tata bahasanya. Tapi ayat ini berbicara salamun hiya. Mengapa? Karena bukanlah kesejahteraan yang berada di malam itu, tapi bahkan adanya malam itu sebagai kesejahteraan itu sendiri. Jadi malam ini bukan diisi dengan kesejahteraan, tapi bahkan hadirnya malam itu full adalah kesejahteraan dan kedamaian itu sendiri. Maka kalimatnya salamun hiya, kesejahteraan malam itu, sejahteralah malam itu sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai kemudian terbitnya fajar. Nah, teman-teman semua rahimakumullah, terakhir adalah bagaimana cara kita mendapatkan malam qadar itu. Kita sudah tahu betapa mulianya ini. Kita mengharapkan betul mendapatkannya. Sebab kalau kita yang hari ini penuh dosa mendapatkan malam ini, kita berharap Allah ampuni dosa kita. Kita berharap kita terbebas dari kesalahan-kesalahan kita. Kita lebih taat, kita lebih bisa nikmat dalam menjalani hidup ini. Karena justru dosa-dosa itulah yang membuat kita gelisah, dan ibadah-ibadah itulah yang membuat kita tenang dan nikmat. Maka bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Pertanyaannya bukan soal kapan, tapi soal bagaimana. Bukan soal kapan, tapi soal bagaimana. Sibuknya kita bukan memperdebatkan kapannya. Yang pasti hanya di 10 malam hari terakhir. Selebihnya ada banyak jawabannya. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu datang di malam ganjil. Tapi ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasul mengatakan carilah di 9 hari tersisa, 7 hari tersisa, yang kalau kita hitung dari belakang bisa-bisa datangnya di malam yang genap. Ada yang mengatakan di malam 23, ada yang lebih kuat lagi di malam yang 27. Kalau kita sibuk mencari kapan, maka kita tidak akan menemukan jawaban yang pastinya. Makanya kalau kita berada di sebuah lautan, kita nggak bisa melihat ikannya ada di mana. Yang paling efektif itu bukan memancing, tapi menjaring. Bukan memancing, tapi menjaring. Kira-kira lebih memungkinkan dapat yang mana? Orang yang pakai pancingan atau orang yang pakai jaring dalam menangkap ikannya? Jaring. Maka di malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir ini, bukanlah tugas kita, atau tugas kita lebih efektif itu bukan memancing. Memancing itu kita pilih-pilih. Oh ya udah, nanti aku ibadah di malam ke-27 saja. Nah, kalau 25 datang gimana? Oh nanti aku ibadah kalau di malam ganjil saja. Nah kalau misalnya digenap gimana? Maka tugas kita bukan memancing, tapi menjaring. Menjaring itu artinya di setiap malam kita lewati dengan ibadah-ibadah. Kalaupun tidak bisa full di malam itu, minimal kita punya waktu berdua dan bermesra di sepertiga malam dengan Allah dalam sujud kita, dalam tadarus kita, sehingga kita bisa melewati Lailatul Qadar itu dan mendapatkannya dan menjadi hamba Allah yang terpilih. Apa yang bisa dilakukan? 4 hal setidaknya. Yang pertama, qiyamul lail. Iman dan wahtisaban, dengan yakin dan dengan rendah hati bahwa kita adalah hamba Allah, merendahkan diri kita dengan mengingat dosa-dosa kita yang akan dihisab. Yang kedua, dengan Al-Quran,
membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya. Yang ketiga, dengan bersedekah. Rasulullah itu adalah hamba yang paling dermawan dan bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Bahkan disampaikan sedekah Rasulullah itu bagaikan angin yang berhembus, yang tidak berhenti dan tidak menyakitkan. Jadi sedekahnya itu berhembus, tidak berhenti dan tidak menyakitkan. Yang keempat, i'tikaf. Kalau kita ada kesempatan untuk ke masjid, berdiam diri, i'tikaf di masjid. Nanti mungkin mulai libur di tanggal 19. Kalau di hari-hari sekolah kita tidak bisa beriktikaf, mulailah di 19 itu. Masih ada tersisa beberapa malam. Yuk coba rasakan pengalaman. Kita ceraikan dunia dalam satu malam itu. Kita matikan gadget kita. Kita berhenti memikirkan apa-apa yang dunia kita, target-target dunia kita, dan kita bermesra dengan Allah. Ustaz Budi Asyari itu pernah mengatakan, kita ini bekerja satu hari 24 jam, 7 hari, 1 bulan. Kita bekerja terus-menerus. Allah bahkan tak titipkan dunia untuk kita. Tapi Rasulullah dan para sahabat itu menceraikan dunia 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, beriktikaf di 10 hari terakhir, dan Allah titipkan kepemimpinan dunia pada mereka. Sekali-sekali mari kita coba. Kita ceraikan dunia ini, matikan gadget kita, kita tinggalkan, kita berangkat ke masjid, kemudian kita berdiam diri, membaca Al-Quran, menambah rakaat kita, bersedekah. Mudah-mudahan kita merasakan nikmatnya Lailatul Qadar itu. Jadi 10 hari terakhir ini adalah waktunya kita habis-habisan. Hikmah malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir adalah supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di awal. Ini untuk menutup sharing session kita ini. Mungkin ada di antara kita yang ngerasa melewati Ramadan kita ini dengan banyak kecacatan dan tidak kesempurnaan. Mungkin kita memasuki awal-awal Ramadan itu dengan ketidaksiapan, dengan berbagai tugas dunia, dengan berbagai kesibukan. Lalu kita ngerasa rasa-rasanya itu ibadah kita kurang betul di 10 hari awal itu, di 20 hari awal itu. Rasa-rasanya kita tidak pantas bahkan untuk mendapatkan Ramadan tahun ini. Sampai-sampai kita mulai merasa pesimis, kita ingin lepaskan saja. 10 hari terakhir ini, Lailatul Qadar ini rasa-rasanya tidak mungkin aku dapatkan. Bagaimana mungkin? 20 hari sebelumnya saja aku tidak bisa ngapa-ngapain. 20 hari sebelumnya saja aku tidak baca Quran. 20 hari sebelumnya saja aku tarawih masih bolong-bolong. Bagaimana mungkin? Sungguh janganlah kita menetapkan satu keputusan sebelum keputusan itu tetap bagi kita. Siapakah kita yang telah menjustifikasi diri kita padahal belum datang ketentuan Allah untuk kita? Sungguh salah satu hikmahnya Lailatul Qadar itu ada di hari akhir adalah supaya kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di awal. Jangan dengarkan setan yang merasa bahwasanya Ramadan ini bukan lagi untuk kita, padahal masih ada hari-hari tersisa. Masih ada hari tersisa untuk kita bertaubat, masih ada hari tersisa untuk kita mendekatkan diri kepada Quran. Dan ambillah kesempatan itu, genggamlah kesempatan itu dengan gigi geraham kita. Genggamlah kesempatan itu dengan kita berjuang habis-habisan. 10 hari saja, bahkan sekarang tersisa 7 hari saja, 6 hari saja. Sisa ini tidak banyak. Mungkin kita memang akan capek dengan lisan kita yang kering ketika membaca Quran, tapi disitulah letak kenikmatannya. Mungkin pegal kaki kita untuk menambah rakaat, tapi disitulah letak kenikmatannya. Kita tidak ingin ketika Lailatul Qadar itu hadir, kita sedang bermaksiat di hadapan Allah. Kita tidak ingin ketika Lailatul Qadar itu hadir, kita sedang menjalankan hari dengan sia-sia. Ketika malam yang mulia itu hadir, ketika malaikat itu turun, ketika takdir kita dieksekusi di malam itu, kita tidak sedang bermunajat kepada Allah. Maka selelah apapun kita hari ini, kita berikan waktu yang terbaik di malam-malam kita. Seakan-akan itu adalah malam terakhir buat kita. Tidak banyak, hanya sebentar. 7 hari saja lagi. Mari kita berjuang habis-habisan untuk mendapatkan Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meninggalkan Ramadan sebelum Ramadan meninggalkan kita, yang merasa Ramadan sudah habis padahal masih ada kesempatan. Mari kita ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum, usikum wa nafsi bittaqullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, beri tepuk tangan untuk Ustadz Fatur. Terima kasih Ustadz atas ilmu sharing bincang-bincang kami yang sangat bermanfaat bagi kami. Semoga bisa menjadi ilmu baru bagi kami dan bisa kami teladani. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Atau mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan singkat saja. Tadi yang terakhir sangat menggebu membicarakan tentang Lailatul Qadar. Mas Fatur, ini contoh misalkan saya laki-laki di bulan puasa saya puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Saya juga berusaha menahan hawa nafsu, tapi saya ya lebih enaknya kalau saya naik motor boncengan, terus kemudian tidak ada maksud untuk hawa nafsu, tapi di situ boncengan dengan berpegangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini hanya sebatas teman saja. Nah, seperti itu. Bisa teman kelas, bisa teman sekolah, bisa tetangga, ataupun bisa ya teman bermain lah. Nah seperti itu, mungkin 20 hari sebelumnya ini lebih banyak ini saya lakukan, misalkan seperti itu. Apakah nanti di 7 hari atau 6 hari ini, misalkan ini, itu saya betul-betul tadi meninggalkan keduniaan, kemudian hanya kita mementingkan akhirat. Kira-kira Allah akan memberikan Lailatul Qadar? Ini hanya kira-kira ini Ustaz. Kalau itu memang bisa, kenapa tidak kita lakukan? Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sepertinya menyindir di hadapan pelakunya. Ada yang tertawa tapi merasa ya. Dalam hati astagfirullah. Mana udah janjian lagi habis ini mau boncengan. Apa? Oke. Dalam salah satu kaidah fikih itu ada kaidah yang menyatakan bahwa kalaulah kita tidak bisa mengerjakan semuanya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Coba diulang. Kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ideal kita di bulan Ramadan ini, iktikafnya Rasul dan para sahabat itu adalah bukan hanya di malam saja, tapi sampai kemudian di 10 hari itu betul-betul hanya keluar nanti ketika malam lebaran itu. Jadi dari siang ke malam, malam ke siang, sampai pada hal-hal yang biasanya Rasulullah itu hadir, seketika Rasul itu iktikaf, beliau itu tidak hadir. Itu idealnya. Kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, apa tadi? Jangan tinggalkan semuanya. Kalau memang belum ideal, kerjakan yang kita bisa. Kalau siangnya kita hari ini masih ada tugas sekolah, kita masih bekerja, ya, dan itu adalah kewajiban buat kita, sedangkan iktikaf adalah sunnah muakkad memang, maka berikan waktu pada malam harinya. Kalau kemudian ternyata malam hari itu bahkan ada yang bertanya, gimana kalau di malam hari dia shift kerja
ada yang kerjanya itu shift malam, wajib dia masuk saat itu malam itu, tidak bisa diambil cuti dan sebagainya. Kalau dia berhenti dari kerjaan itu, maka keluarganya mungkin kemudian tidak bisa dinafkahi. Itu buruk bagi dirinya. Maka berikan waktu, mungkin di siang harinya atau di sela-sela shift itu, sambil menunggu dan sebagainya dia mengerjakan ibadah-ibadah. Nah, maka sama dengan kita hari ini, apa yang bisa kita kerjakan itu kita kerjakan. Sedekah kita bisa sedekah. Baca Quran kita bisa baca Quran. Kita masuk sekolah sekarang misalnya, tapi ada waktu istirahat yang biasanya mungkin kita ke kantin ngobrol, kita ganti dengan baca Quran. Yang mungkin biasanya kita bergibah, kita hina kawan-kawan kita hentikan sebisa mungkin. Yang mungkin biasanya kita bentak orang tua kita, yang mungkin ketika orang tua panggil kita datang dengan hati yang berat. Hari ini kalau kita orang tua kita panggil, "Nak, tolong beli ke warung, beli takjil," kita datang dengan senang hati. Itu ibadah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika kita punya kesalahan bahkan di Ramadan ini? Kira-kira Ramadan ini masih ada nggak sih harapan untuk kita? Satu, soal harapan itu hanya Allah yang tahu. Ibadahnya orang-orang solih atau bahkan ibadahnya orang-orang yang penuh dengan maksiat, yang tahu hanya Allah. Yang betul-betul tahu diterima atau tidak, itu hanya Allah. Maka kata guru saya, jangan turunkan justifikasi atau jangan menjudge dirimu sebelum datang ketetapan Allah, karena itu tugas setan. Setan yang bilang bahwa kamu tuh ahli maksiat, jadi tidak ada kesempatan. Kau tuh pendosa, maka tidak usah lagi sholatmu tuh sia-sia, orang kamu berdosa. Mohon maaf, misalnya percuma kamu tuh puasa, orang malamnya tetap juga nonton video porno. Percuma kamu sholat, kalau ujung-ujungnya kamu juga tetap maling. Itu bisikan yang kemudian terjadi dalam talbisul iblis. Iblis itu cara menggodanya, kalau yang bermaksiat diturunkan harapannya, kalau yang taat ditinggi-tinggikan hatinya. Maka yang taat itu nanti godaannya ujub. Oh, aku ini soleh sekali, baca Quran banyak sekali, yang lain hina, aku yang mulia. Itu ujub. Dalam bermesra dengan Allah di 2/3 malam, Allahu Akbar, Masya Allah nikmat sekali. Gak ngebayangin orang-orang yang jam segini malah tidur. Itu ujub. Allahu Akbar, tau ngaji Bismillahirrahmanirrahim, tapi kebayang, betapa solehnya aku ini. Sedangkan yang lain mungkin malam hari ini masih ada yang sibuk dengan dunianya. Lihat dong, aku menceraikan dunia. Itu wujud. Bagi orang-orang yang taat, yang soleh, begitu godaannya. Nah, bagi yang bermaksiat gimana? Engkau gak punya harapan, percuma sholat, udahlah tercebur, atau orang bilang udah terlanjur basah, nyebur sekalian. Kau sudah pendosa, udah nikmati saja dosamu. Itu cara setan. Gak punya harapan. Nah, pertanyaan, kita mau dengerin talbisul iblis ini atau kita mau dengarkan Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena ketahuilah dari berputus asa itulah pintu engkau akan terjerumus ke dalam maksiat yang lebih dalam. Maka yang hari ini mungkin tadi ngerasa aduh aku boncengan, mungkin dan ini adalah sebuah kesalahan, aku telah menodai puasaku dan sebagainya. Itu termasuk dalam ikhtilat, ya, satu hal yang mungkin tidak diperlukan dalam hidup kita. Maka jangan berikan keputusasaan itu ruang dalam hati kita. Kau bermaksiat atau berbuat kesalahan, tetap mohon ampun pada Allah, tetap taubat kepada Allah, tetap datang pada Allah, karena Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa. Saya kasih kabar bahagia dikit aja, kita fokus. Surah ke-25. Bagi orang-orang yang rasa hari ini gak punya kesempatan, bahwa Lailatul Qadar gak mungkin ada dalam genggaman, bagi orang-orang yang hari ini ngerasa gak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan malam itu, coba kita buka surah 25, surah Al-Furqan, ayat 68 sampai ayat 71. Bentar aja. Ayat 68 bicara tentang apa? Ayat 68 itu bicara tentang 3 dosa besar. Salah satu ciri ibadur rahman itu ada dia tidak mengerjakan 3 dosa besar. Apa itu 3 dosa besar? Di dalam ayat 68 ada syirik, menyekutukan Allah, ada membunuh, dan berzina. Khusus buat anak muda zaman sekarang,
Itu ada dosa besar yang kayaknya udah nggak dianggap besar, yaitu zina. Orang membunuh dianggap kriminal. Orang murtad itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, haram. Orang makan babi, muslim makan babi misalnya, ya Allah, haram, haram, haram. Tapi berzina udah mulai lumrah. Disebut dengan bahasa-bahasa yang hari ini indah. Ada yang disebut one night stand. Karena nggak mau disebut zina, disebutlah free sex, disebutlah one night stand, disebutlah friends with benefit. Wow. Ini supaya kita tahu, ada yang dalamnya sampah dibungkus kertas kado, yaitu zina itu. Kelihatannya indah, taunya isinya keburukan dan keburukan. Oke, 3 dosa besar tadi. Ayat 69-nya bicara tentang apa? Tentang hukuman bagi mereka. Kekal nanti di azab, azabnya itu kekal di neraka jahanam. Azabnya kekal. Nah, kabar bahagianya adalah di ayat 70-nya. 3 dosa besar, dihukum azabnya kekal. Tapi Allah mengatakan inilah kabar bahagia buat kita semua. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kata Allah, kecuali orang-orang yang mau taubat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal sholih, maka mudah bagi Allah untuk mengganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Kita yang insya Allah tidak berada di dalam 3 dosa besar ini, mengapa kita berputus asa? Padahal Allah mengatakan bahkan yang dalam 3 hal ini saja masih punya kesempatan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Asalkan kita mau mengerjakan tias. Apa tias? Diulang ya, tias. 3 hal: menghapuskan dosa besar, taubat, iman, amal soleh. Kalaulah yang besar saja Allah mampu untuk ganti dengan kebaikan, apalagi insya Allah kesalahan-kesalahan kecil kita. Maka jangan berputus asa untuk meminta ampun. Bagaimanapun kondisi 20 hari awal kita perbaiki di 10 hari terakhir ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ustaz Fatur. Semoga jawaban Ustaz Fatur jelas ya Pak, dan bisa bermanfaat bagi kita semua yang sudah janjian pulangnya bareng Ayang, nggak di WA Ayang ini. Aku nggak jadi bareng nih. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Oh iya. Silakan perkenalan dulu diri. Siapa ini namanya? Perkenalkan nama saya Zafra. Dari kelas apa ini Eva? MIPA 3. Mau tanya apa sama Ustaz Fatur? Ini titipan dari kakak saya, ini banyak pertanyaannya adalah bagaimana agar ikhlas dalam ibadah. Apa? Bagaimana agar ikhlas dalam ibadah? Oh, siapa tadi namanya? Afra Ustaz Fatur. Afra. 10 IPA 3. Baik, terima kasih Afra dan kakaknya yang telah menitipkan pertanyaan. Kok bisa kakaknya nitip pertanyaan ke sini? Bagaimana ikhlas dalam beribadah? Ikhlas itu sebenarnya satu. Kalau kita belajar dari surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nggak kata ikhlasnya? Ada nggak kata ikhlasnya? Ada kata ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? Maka orang yang ikhlas itu satu, dia tidak merasa ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas. Itu salah satu hikmahnya adalah orang yang ikhlas itu tidak menyebut-nyebut amalannya, itu saja. Tidak menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya dalam rangka riya dan pamer. Dan bahkan dia tidak merasa ikhlas. Dalam artian apa? Dia serahkan semuanya itu hanya kepada Allah.
niatnya satu, hanya untuk Allah. Sebagaimana kita sholat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu kemudian ada pertanyaan berikutnya, boleh nggak kita beribadah mengharap imbalan? Contoh, boleh nggak kita sholat dengan imbalan tadi dihapuskan dosa kita? Boleh nggak kita ngaji dengan berharap nanti Allah lancarkan urusan-urusan kita? Kira-kira gitu. Karena ada yang bertanya, kalau gitu nggak ikhlas dong. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita beribadah dengan berharap masuk surga itu berarti nggak ikhlas, karena yang harus diharapkan cuma ridha Allah saja. Nah, maka saya mengambil pandangan ulama yang mengatakan begini, harapan kita dalam ibadah kita itu satu, kalau kita berharap pada sesuatu yang memang Allah janjikan, itu memang boleh, kan Allah yang janjikan. Contoh, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu akan dihapuskan dosa-dosanya, kan Allah yang janjikan. Maka kita berharap yang Allah janjikan. Kita berpuasa supaya jadi orang bertakwa, kita berharap takwanya, itu Allah yang janjikan, tidak masalah. Dan takwa itu nanti hadiahnya surga, Allah yang janjikan, tidak masalah. Atau kemudian barang siapa yang qiyamul lail imanan wahtisaban, yang tadi imanan wahtisaban, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah. Kalau qiyam di bulan Ramadan ini berdiri sholat malam dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Kita berharap dosa kita terhapus karena itu boleh. Bahkan dalam salah satu doa itu, dalam adab-adab berdoa itu salah satunya boleh bertawassul terhadap amal soleh yang kita kerjakan. Ya Allah, aku berharap dengan sedekah ini, lanjutkan doa. Boleh. Nah, yang memang kurang baik adalah berharap dalam ibadah kita itu hanya untuk dunia saja. Contoh, biasanya nanti pada taat, pada soleh, pada kencang ibadahnya menjelang ujian nasional. Waktu-waktu UN itu di grup langsung jangan lupa tahajud, masjid rame, sholat duha. Waktu UN, waktu SNBT, waktu nanti mau pengumuman SNBP atau udah pengumuman itu masa-masa nanti kita ya Allah kita datang kepada Allah. Tapi giliran kita nggak ada pengharapan itu, kita melepaskan ibadah-ibadahnya. Ini yang kurang baik. Ketika apa? Ketika kita ibadah hanya memohon dunia saja. Bahkan kita nggak menganggap balasan surga itu penting. Bahkan kadang-kadang kita nggak menganggap ampunan itu penting. Yang kita pengen kalau duha, bisnis kita lancar. Kalau ngaji, usaha kita profit. Kalau kita sholat, nilai kita bagus. Kalau hanya itu yang ada di hadapan kita, maka kata Ustaz Umar Mita itu, betapa rugi hamba ini. Karena barangkali bisa jadi ia dapatkan itu, tapi hanya itu yang ia dapatkan. Nanti ketika di akhirat, ya Allah mana sholatku? Ya Allah mana ngajiku? Ya Allah mana tadarusku? Ya Allah mana sedekahku? Kan sudah dibalas di dunia. Kau menginginkan nilai baik sudah diberikan, kau menginginkan kampus yang dituju sudah diberikan, maka tak ada lagi yang tersisa. Karena itulah hanya yang engkau harapkan. Maukah kita seperti itu? Sungguh amatlah rugi jika yang kita harapkan hanya hal-hal yang sifatnya dunia saja. Bagaimana cara melatih ikhlas? Beribadahlah dalam kesunyian. Boleh sholat terang-terangan? Boleh. Tapi jangan sampai sholat terang-terangan kita, atau sedekah terang-terangan kita, atau kita hanya mau sholat dan sedekah hanya ketika ada orang-orang saja. Ikhlas kita itu diuji ketika tidak ada hamba yang mengetahui bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Ikhlas kita diuji ketika, atau ikhlas kita itu bisa teruji ya, ketika kita telah mampu untuk bermesra dengan Allah, baik dengan atau tanpa orang yang melihat, dengan atau tanpa orang yang menyuruh. Inisiatif kita. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan soal ikhlas itu. Baik, terima kasih Ustaz Fatur. Bagaimana Mbak Afa? Sudah jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Sana, Hafid. Saya siapa dari kelas apa? Nama saya Adi Baswahi Suwadi dari kelas 10 IPA 3. Pertanyaan pemuda tersesat bukan ini? Sebelumnya maaf izin bertanya, kan saat puasa
kita misalnya kita wudhu terus masih ada sisa-sisa air kita wudhu itu kalau misal ketelan hukumnya gimana? Oke. Kalau ada yang nggak dengar pertanyaan tadi itu, kalau kita di bulan puasa sedang berpuasa, kemudian kita berwudu, ada sisa-sisa air ketika kumur-kumur, kalau ketelan gimana? Batal atau enggak? Kira-kira gitu ya? Betul ya? Oke. Persoalan ini tuh masuk ke babnya fikih puasa, dan saya harus bilang dulu bahwasanya pertanyaan ini lebih afdol dijawab oleh para ahli fikih. Nah, saya coba jawab dari kajian fikih puasa yang saya pelajari. Ini babnya nanti sama, sisa makanan, air bekas wudhu, atau kemudian bahkan misalnya dalam prosedur-prosedur saya di kedokteran gigi ya. Misalnya prosedur scaling, orang lagi puasa itu boleh scaling nggak? Nanti ada air yang tersisa, kalau ketelan gimana? Nah, apakah membatalkan puasa atau tidak? Untuk khusus yang wudhu dulu, ini satu, selama dia wudhunya sesuai dengan ketentuan, yaitu kumur-kumurnya 3 kali, tidak sengaja dilebih-lebihkan, maka meskipun bersisa dan tertelan tidak disengaja, itu tidak batal. Tapi ingat, batasnya itu adalah sesuai ketentuannya. Kumur-kumur misalnya itu 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu bisa terancam. Apalagi disengaja. Apalagi kalau kita kumur 3 kali, keluarnya cuma 2 kali. Nah itu batal. Oke. Nah, bagaimana dengan sisa makanan? Misalnya kita sahur, mepet, ternyata sebelum azan kita belum sikat gigi atau belum membersihkan, atau kita hanya kumur-kumur saja, kebetulan kita makan rendang. Rendangnya rendang nasi padang yang 10 ribuan, sehingga ada yang ketinggalan di sini. Agak alot kita gigit, ada yang ketinggalan di ujung gigi kita. Kira-kira nanti ternyata misalnya setelah azan subuh, setelah masuk waktu fajar, sisanya masih ada. Terus mungkin di siang hari pas kita rasa, loh, kemana sisanya kok nggak ada? Jangan-jangan ketelan. Kira-kira batal nggak? Ini juga ada 2 pendapat. Satu, kalau sisa tersebut, sisa makanan ini ya, bisa kita bersihkan atau bisa kita ambil, sisa ini masih bisa kita ambil. Ketika tertelan dia membatalkan. Kenapa? Ya karena sebenarnya bisa kita ambil. Misalnya daging itu masih bisa kita ambil, sisa makanan itu yang besar masih bisa kita ambil, maka harusnya kita ambil dan tidak boleh kita telat. Jadi kalaupun kita nanti dia terlepas, harusnya kita mudahkan itu. Kerasa kan misalnya lepas, kerasa kita mudahkan. Tapi kalau sisa itu tidak bisa terambil, jadi yang tahu ini siapa? Yang tahu ini kita sendiri. Kita berusaha. Kalau sisa ini memang tidak bisa terambil, kalaupun nanti tidak sengaja tertelan, itu tidak membatalkan. Kemudian bisa menjawab ya. Sama seperti tadi persoalan prosedur gigi misalnya, ada yang sakit gigi, nggak tahan lagi, maunya cabut, atau misalnya karena dokter ini ada yang praktek malam, susah, saat kita berpuasa kita mau scaling bersihin karang gigi. Fatwa MUI Jabar, itu dokter gigi yang pernah bertanya, PDGI namanya, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Bandung, bertanya kepada MUI Kota Bandung, keluar fatwanya tahun 2018, prosedur gigi termasuk membersihkan karang gigi, mencabut gigi, menambalkan gigi, selama dilakukan sesuai dengan prosedurnya, tidak berlebihan dan hati-hati, maka meskipun ada yang tertelan juga tidak membatalkan. Suntikan yang masuk sebagai obat itu juga tidak membatalkan. Oles-olesan yang bersifat rasa-rasa juga tidak membatalkan. Itu fatwanya MUI Bandung. Nah, jadi sebenarnya apa inti dari semua ini? Inti darinya itu adalah kalau kita lihat ya, kalau kita mampu untuk menjaga sesuatu itu masuk dalam mulut kita, itu kita jaga. Jadi jangan sampai ada itikat-itikat yang menyengaja, itu intinya. Oh, kalau aku sengaja lah, kalau misalnya ini kumur-kumurnya makin banyak misalnya. Biasanya kita kumur-kumur cuma 3 kali, tambah-tambah 5 kali, supaya kita ngincer nggak sengajanya itu. Nah itu aja, ngincer nggak sengaja udah sengaja. Maka dari itu, kalau kita wudhu, batasnya sesuai dengan wudhu kita. Meskipun ada yang tidak sengaja tertelan, kita udah buang dengan baik, tapi masih ada sisa-sisa, tidak sengaja tertelan, itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Ustaz Fatur atas penjelasannya. Semoga jelas. Masih ada pertanyaan?
dua. Yang pertama, kenapa orang yang banyak berbuat dosa itu malah terlihat dapat banyak nikmat di dunia? Orang yang pacaran itu mereka jalannya lancar, terus orang yang banyak pacaran itu dia rezekinya lancar, dia juga pinter. Pertanyaannya tadi adalah kenapa ya orang yang rasa-rasanya banyak dosa dan maksiat itu justru hidupannya kayak lebih lancar. Tadi contohnya hafalannya lebih bagus, nilainya bagus, rezekinya lancar gitu kira-kira. Ada yang merasakannya juga? Ya. Yang pertama, ujian dari Allah itu ada 3 jenis kurang lebih. Yang pertama ada yang sifatnya memang ujian. Ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, untuk menguji imannya. Di surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 2. Atau kemudian Al-Mulk itu juga sama. Atau kemudian Allah sampaikan di surah 2 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Semuanya diuji. Nah, ujian itu satu ada yang sifatnya dia menguji imannya. Supaya apa? Supaya dia terlihat ini istiqomah atau tidak. Ujian kepada orang yang beriman. Ada yang sifatnya itu siksa atau azab yang di dunia ini, yaitu untuk menegur orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Gak sholat tiba-tiba dia merasa gelisah, atau gak sholat terus dia merasa bisnisnya rugi dan sebagainya. Ada yang sifatnya itu diuji bahkan dengan kenikmatan. Itu disebut dengan istidraj. Istidraj itu dia tidak taat tapi Allah kasih nikmat. Dia nggak sholat, bisnisnya makin untung. Dia nggak puasa misalnya, atau dia berpacaran, tapi nilainya bagus. Bisa jadi ini istidraj. Nah, cara kita melihat ini tuh sebenarnya bukan untuk menjustifikasi orang lain. Ini frame berpikirnya dulu. Tugas kita itu bukan, oh dia diuji, oh dia diazab, oh dia istidraj. Bukan begitu. Ini tuh untuk mendiagnosis diri kita. Kira-kira saat itu ketika kita dapat nikmat, ini bentuk istidraj atau bukan ya? Kita lihat, cek sholat kita, puasa kita, ngaji kita. Nah, kita ini sebenarnya ini nikmat, ujian, siksa, atau istidraj tadi. Ini untuk diri kita dulu ini. Nah, untuk orang lain gimana? Kok ada ya orang yang kayaknya nggak taat tapi dapat nikmat? Banyak lagi, lebih banyak lagi daripada yang taat. Ada guru ngaji misalnya, dia sehari-harinya dekat dengan Quran, tapi bahkan untuk umroh saja masih susah. Tapi ada pengusaha yang nggak tahu dari mana uangnya, bisnisnya bagaimana, kadang-kadang dari hal-hal yang mungkin syubhat atau bahkan haram. Tiap tahun bisa bolak-balik umroh. Gimana cara memandang hal ini? Satu, husnudzon. Barangkali ada amalan dia yang kita nggak tahu. Kita taunya kayaknya dunia terus. Kita taunya kayaknya maksiat terus. Ternyata bisa jadi dia punya amalan-amalan lain yang itu membuat dia istimewa. Itu satu. Yang kedua, jadi satu husnudzon. Yang kedua, memang kita nggak perlu iri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa rezeki itu sudah ditentukan kadarnya masing-masing. Tinggal kita cari dengan kadar cara-cara yang halal saja, sehingga kita nggak perlu untuk melihat cara orang lain. Jadi kita tidak sibuk dengan kok orang lain tuh bisa dapat pencapaian ini karena begini, karena begini. Ya bisa jadi itu sudah ketetapan yang telah Allah berikan, yang kemudian mungkin sangat disayangkan dia menempuh jalur-jalur yang tidak Allah ridhoi. Nah, jadi buat kita supaya tidak mendatangkan iri, dengki, dan keburukan lainnya, satu, kita pandang secara husnudzon. Dua, kita ambil pelajarannya saja. Pelajarannya apa? Kalau Allah berikan rezeki kita, nikmat kita sebanyak itu, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu amalan-amalannya atau hal-hal yang buruknya tadi nggak usah kita tiru. Begitu saja. Nah, kepada diri kita itu berusaha taat saja terus, ibadah saja terus. Perkara nanti Allah berikan bonus-bonus kebaikannya di dunia ini,
maka itu urusannya Allah, terserahnya Allah. Kita akan merasakan nikmat beribadah itu ketika kita sudah tidak menghiraukan apa yang orang lain dapatkan dari ibadahnya. Kita akan ngerasa sedekah 10.000 kita itu berasa nikmat ketika kita nggak lihat lain, loh yang lain tuh sedekah 1.000 kok udah dibalas Allah dengan 100.000, aku sedekah 10.000 dari kemarin nggak ada, jadi 1 juta turun. Kalau kita masih hitung-hitungannya dunia saja, ya kita akan selalu merasa rugi dengan itu. Tapi kalau kita mindsetnya udah ikhlas, mindsetnya kita udah beribadah ini sebagai bentuk kita taat sebagai hamba Allah saja, maka apapun yang orang lain dapatkan enggak kita hiraukan. Kebaikan orang lain itu menjadi inspirasi kita saja. Husnudzon, siapa tahu memang ada hal-hal baik yang kemudian dia kerjakan. Salah satu kisah ini, dulu Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepada salah seseorang, ada orang yang datang, dia bilang, lihatlah itu penghuni surga. Orang datang, dia datang lagi, itu penghuni surga. Dia datang lagi, itu penghuni surga. Sampai-sampai para sahabat itu penasaran, siapa sih orang yang disebut sebagai penghuni surga itu? Maka ada salah seseorang sahabat Rasul yang dia berpura-pura. Dia bilang dia ada masalah di rumahnya, dia bertengkar dengan ayahnya, dia butuh tempat tinggal. Dia mengatakan itu kepada orang yang disebut sebagai penghuni surga oleh Rasul. Jadi dia datang ke rumahnya, assalamualaikum. Oh ya, kenapa? Ya ini saya sedang bertengkar dengan ayah. Boleh nggak saya tinggal di sini untuk waktu yang saya nggak tahu, ya mungkin sebentar saja gitu. Tinggallah dia. Sebenarnya dia cuma pengen ngeliat ini orang kok bisa disebut sebagai penghuni surga. Karena dia lihat dia ini ibadahnya biasa-biasa saja, nggak ada yang spesial. Dan betul, pas dia datang di rumahnya ditungguin biasa aja, sholatnya biasa, ngajinya biasa, nggak ada yang spesial. 1 hari dia tungguin sama, 2 hari ditungguin sama, 3 hari sama, sampai dia udah nggak kuat, dia bilang, wahai hamba Allah, wahai fulan, aku ini sebenarnya tidak ada masalah dengan ayahku. Aku ini baik-baik saja, cuma aku ini pengen tahu engkau itu disebut sebagai penghuni surga oleh Rasul itu kenapa? Aku pengen tahu apa rahasiamu, apa yang kau lakukan di rumah ini. Aku tuh pengen tahu apa yang membuat engkau tuh dijamin surga. Terus dia menjawab, apa ya anak? Apa ya? Kok kayaknya memang ya biasa. Oh mungkin. Ya dikit lagi. Oh mungkin ini karena setiap sebelum tidur aku memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepadaku. Itu hikmah dari cerita ini. 1, persoalan memberi maaf itu luar biasa. 2 adalah saat orang lain itu dapat kebaikan, para sahabat Rasul itu bukan justru ngerasa orang itu nggak pantas, tapi dia melihat apa sih yang membuat orang ini itu pantas, sampai dia mencari tahu betul karena dia pengen meniru apa yang didapatkan dari itu. Nah itulah yang menjadi semangat kita. Ketika ada orang lain rasa-rasanya dapat hadiah yang banyak, dapat nikmat yang banyak, yuk kita coba tanya apa sih amalan dia yang mungkin karena wasilah amalan itu membuat dia mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada majelis ilmu ini, siapapun yang ada di dalamnya. Allah permudah kita dalam tugas belajar kita, sebagai wasilah kita menjadi penuntut-penuntut ilmu yang dimudahkan jalan oleh Allah menuju surganya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Sikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Fatur yang telah memberikan sharing ilmu kepada kami. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semuanya. Baik Ustadz, di cerita kemarin di Smapta ini mengadakan pesantren kilat, dan pesantren kilat itu kita mengadakan muqaddaman khataman Al-Quran. Jika berkenan Ustadz Fatur kami mohon untuk memimpin doa khatam. Monggo kami persilakan. Kita akhiri ya forum kita ini, sekaligus kita berdoa, bertawassul dengan amal soleh kita yaitu khataman Al-Quran, dengan tadarus kita. Mudah-mudahan dengan wasilah itu Allah ijabah doa-doa kita,
Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Kita mulai dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minal nari wa fawdal hisab. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Allah, kami bermunajat padamu ya Allah, bersyukur padamu ya Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang kau berikan pada kami ya Allah. Sungguh nikmatmu tidak mampu untuk kami hitung ya Allah, sebagaimana engkau katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka kami tidak berani menghitung-hitung nikmatmu ya Allah. Kami hanya bermunajat padamu ya Allah, bersyukur padamu ya Allah atas segala nikmat itu. Maka tambahkan nikmat pada kami ya Allah yang membuat kami bisa terus beribadah. Berikan keberkahan pada nikmat-nikmat kami ya Allah, sehingga bertambah taat dan soleh kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bermunajat dengan tangan yang mungkin sering kami gunakan untuk bermaksiat kepadamu. Kami bermunajat dengan lisan yang mungkin sering kami pakai untuk menyakiti orang tua kami, menyakiti guru-guru kami, menyakiti teman-teman kami. Lisan yang sering mengucapkan hal-hal yang tidak engkau ridhoi ya Allah. Sungguh malu diri ini ya Allah, sungguh hina diri ini ya Allah. Tapi kau mengatakan wala taqnatu min rahmatillah. Inilah kami yang tidak berputus asa dari rahmatmu ya Allah. Inilah kami yang tidak berputus asa untuk bermunajat dan meminta kepadamu ya Allah. Maka dengarkan dan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan pinta kami ya Allah. Kami datang mungkin dengan hati yang masih kotor, dengan hati yang masih sering iri, dengan hati yang masih sering sombong, dengan hati yang mungkin tidak bersih, dengan hati yang masih mengharapkan dunia dan seisinya ini ya Allah. Maka sebagai membolak-balikan hati ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ini ya Allah pada agamamu ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala penyakit hati ya Allah. Bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati yang membuat kami gelisah, yang membuat kami tak tenang, yang membuat kami tak bisa tidur, yang membuat kami sulit untuk beribadah, yang membuat kami sulit untuk melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma faqihni fiddin, tetapkan kami ya Allah, teguhkan kami ya Allah pada agamamu. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dengan tadarus yang kami laksanakan, dengan khatam Al-Quran ya Allah, kami membaca lisan ini, yang kami tahu dengan lisan ini kami sering menyakiti, tapi kami gunakan lisan ini ya Allah di hadapan-Mu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran-Mu ya Allah, untuk membaca mukjizat yang kau turunkan kepada Rasul-Mu ya Allah, untuk membaca petunjuk yang kau berikan agar kami menjadi orang bertakwa ya Allah. Maka dengan itu ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahim. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Berkahi mereka ya Allah, sejahterakan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkanlah kami selalu, sabarkan kami selalu dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Bangunkan kami di tengah tidur kami ya Allah. Kami khawatir ya Allah, bukanlah kami yang tidak bisa bangun. Kami khawatir bahwa malam itu yang tidak menginginkan adanya kami ya Allah. Para pendosa ya Allah, yang sering bermaksiat padamu ya Allah. Kuatkan kami untuk bisa terus membaca Al-Quran ya Allah. Kami khawatir bahwa bukan kami yang tidak punya waktu ya Allah, tapi jangan-jangan Quran yang tidak mau disentuh oleh orang-orang yang penuh dosa, oleh orang-orang yang hina ini ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami, mudahkan kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk bermesra denganmu dalam sujud kami, dalam tadarus kami, dalam sedekah kami. Di sepertiga malam, di 2/3 malam ya Allah, beri kami kesempatan, beri kami kekuatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berkahi Ramadan ini ya Allah, dan beri kami kekuatan untuk melanjutkan ibadah-Mu di 11 bulan lainnya ya Allah.
terima amal ibadah kami, dan salah satu tandanya mudahnya kami untuk menjawab panggilan-panggilan-Mu ya Allah, panggilan iman-Mu ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan terbaik ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Jangan Kau panggil kami dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan suul khotimah. Pertemukanlah kami ya Allah, bukan hanya di dunia ini, tapi nanti di surga-Mu. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Berkahi kami dengan Qur'an. Jangan jadikanlah Qur'an itu sebagai hujjah dalam hidup kami, bukan hujjah bagi diri kami ya Allah. Berkahi kami dengan Qur'an sebagai petunjuk hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbalan ya karim. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Adil Qadir yang telah membacakan doa khataman Al-Quran pada siang hari ini. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dan teman saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada yang salah dalam membawakan acara maupun kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan penampilan dari adik